Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita sedang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa, besar dan berharga, yakni bisa memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling baik adalah dengan ilmu, dan taklim adalah bagian dari ilmu. Ketahuilah bahwa tingkatan ibadah manusia itu yang pertama adalah ta'abbud. Ta'abbud itu adalah menghamba. Menghamba itu biasanya karena faktor ada kewajiban, baru tuh kita mau menghamba. Kalau nggak ada kewajiban, nggak mau menghamba, kabur dari penghambaan itu. Sayangnya di kita nggak ada contoh. Yang ada itu di sana di Arab mungkin masih ada, walaupun di zaman sekarang harusnya sudah tidak ada, yang disebut dengan perbudakan. Jadi budak itu dia tidak memiliki dirinya, karena dirinya itu milik tuannya, milik majikannya. Kalaupun dia bekerja, hasil kerjaannya untuk majikannya, sampai dia bisa menebus dirinya. Dari mana asal mula perbudakan itu? Bisa jadi karena asal dari tawanan perang, atau dari hutang piutang yang nggak bisa bayar, lalu menjadi budak yang mempiutanginya. Nah itu bukan hanya di Arab, di zaman Mesir, di Romawi dan lain-lain, itu terjadi di belahan bumi ini. Itu namanya perbudakan. Nah, orang yang disebutnya membudakkan dirinya kepada yang berhak dijadikan tuan, yaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah ya memang harus demikian. Harus membudakkan dirinya, harus menghambakan dirinya. Apa kata Allah harus kita ikuti. Ya. Dan itu tidak bisa kita lalui, mau tidak mau harus seperti itu. Karena sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua adalah milik Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Nah itulah yang disebut dengan menghamba. Tapi ada tingkatan ibadah yang menurut pandangan para ulama ini lebih spesial daripada yang menghamba ini. Karena manakala mereka beribadah bukan karena faktor ada perintah wajib, tapi karena semata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Perintah tahu dilaksanakan, sudah berlalu itu. Tingkat ini sudah berlalu, sudah sholat, sudah puasa. Hanya saja dia mencari tambahan-tambahan upaya, tambahan-tambahan amaliyah, bagaimana supaya dirinya bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau sudah dekat, pasti ada imbal balik atau ada penghargaan dari Allah yang lebih dari tadi sekedar menghamba. Namanya dekat, pasti dikenal. Namanya dikenal, pasti diperhatikan kebutuhannya, dicintai keluarganya, difasilitasi apa yang menjadi jalan hidupnya. Begitulah orang yang dekat dengan seseorang, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teori mendekatkan diri ada kalanya dengan zikir, ada kalanya dengan sedekah, ada kalanya dengan sholat sunnah, bisa juga dengan tadarus, dan yang utama itu dengan taklim. Nah begitu Pak ya. Ini pendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena dengan taklim itu, dengan pengajaran, dengan ilmu,
dia akan mulai bertahap mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan seterusnya. Apa saja perintah-perintah dan sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Dengan demikian, nanti akan tercapai tujuan daripada ibadah. Nah, ini yang disebut dengan taqarrub. Tadi namanya ta'abbud, lalu taqarrub. Naik lagi nanti, namanya tahabbub. Apa itu tahabbub? Beribadahnya kepada Allah dengan dasar cinta. Namanya cinta, Pak. Ya tahu sendirilah, bapak-bapak pengalaman lah. Dulu waktu dengan ibunya anak-anak kan ya. Iya. Berapa sih ongkosnya ke sana? Lah, kecil gitu kan. Nggak ada ojek, udah jalan kaki, jauh. Dah segitu aja jauh. Itu artinya jauh jadi dekat, berat jadi ringan, apalagi tantangan jadi hiburan dan sebagainya. Itu karena faktor cinta. Nggak ada yang berat, bagi orang cinta nggak ada berat. Berarti kalau kita berat, itu tandanya belum cinta. Gampang, nandai ibadah kita gampang. Berat, belum cinta berarti, Pak. Udah gitu aja. Yang nggak usah dipaksain menyalahkan orang yang menuduh kita belum cinta. Udah sadar diri aja. Sadar diri saja, orang menuduh kita belum cinta. Ya nggak apa-apa, walaupun kita misalnya cinta sebetulnya, ya biarin, itu fitnah, anggap saja fitnah yang membuat kita dapat pahala. Demikian cara mengukur diri di tingkat mana kita saat ini menjadi makom hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah masih di makom ta'abbud, ataukah sudah di makom taqarrub, atau sudah di makom tahabbub. Teorinya namanya disebut teori mahabbah, cinta. Sehingga jangan heran kalau ada orang berdoa begini, ya Allah, jika saya ibadah ini karena surgamu, karena pahala yang kau berikan kepadaku, atau karena aku takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Jangan kau masukkan aku ke dalam surgamu. Tapi kalau aku ini ibadah karena aku memang cinta kepadamu, jangan halangi keindahanmu untuk aku bisa mencintaimu. Tuh, ada orang yang berdoa seperti itu, Pak. Pernah Bapak doa seperti itu? Hah? Belum. Iya, sampai kapan kita bisa berdoa seperti itu? Sehingga sakitnya itu nggak mau berobat. Ini tandanya begitu. Sakit Bu, ibu tuh. Ya biarin katanya. Berobatlah. Enggak. Kenapa Bu nggak mau berobat? Nah, apa yang kita terima ini semua pemberian Allah. Bukan hanya uang, bukan hanya buah-buahan, pakaian dan rumah. Termasuk sakit yang sedang ibu derita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kekasihku. Nah, masa iya aku harus membuang pemberian kekasihku? Nah, sampai begitu, Pak. Berat kan ya? Berat banget itu. Lagi belajar, saya lagi belajar, Pak. Ya nggak tahu bisa apa enggak gitu, lagi belajar terus gitu pelan-pelan. Sampai begini, apakah nggak hebat orang seperti ini? Ya, itu luar biasa. Jadi ibadahnya bukan karena surga, bukan karena takut dari neraka, sakitnya merasa pemberian, ya, apalagi rizkinya. Apalagi rezeki yang berupa uangnya, Pak, sakit saja dia anggap pemberian kekasih, apalagi uang, apalagi harta, apalagi jabatan. Sehingga kalau menerima rezeki itu bukan melihat besar kecilnya, tapi dari siapa rezeki itu datang. Nah, orang yang paham seperti ini dari mana kalau bukan dari ngaji? Dari mana, Pak? Yang nggak dapat kecuali dari ngaji. Ya, makanya pantas kalau ngaji adalah sarana taqarrub yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah sekalian rahimakumullah, maka sekali lagi ini masih mukaddimah. Saya berbangga, saya berharap juga Bapak dan Saudara berbangga punya kesempatan untuk taklim. Semoga Allah berikan kekuatan lahir batin untuk tetap istiqomah sehingga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, malam hari ini kita lanjutkan materi kita dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada orang namanya Muhammad, punya bapak namanya Muhammad, punya kakek namanya Muhammad. Itulah Imam Al-Ghazali. Nama aslinya Muhammad. Dia punya anak namanya Hamid. Disebutlah dia Abu Hamid. Makanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali nama sebuah kampung atau nama sebuah profesi. Kitabnya luar biasa, fenomenal sekali. Di dalamnya ada ajaran fikih, ada ajaran akidah, ada ajaran tasawuf. Lengkap. Beliau disebut dengan Hujjatul Islam dan kita masih baru di halaman 12 di buku 1. Bukunya ada 8, buku 1 saja ada 400 halaman. Ngajinya seminggu sekali. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, sedapatnya lah. Saya niatin belajar, saya juga belum niat belajar. Kalau belajar begini kan jadi dituntut untuk apa, untuk lebih bisa duluan daripada Bapak yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada paragraf berikutnya di sini dijelaskan ada sebuah hadis yang mengatakan, kita masih tentang bab fi fadlil ilmi wat ta'lim wa syawahidihi minan naqli wal aqli. Tentang keutamaan ilmu dan taklim, pembelajaran, dan beberapa hujah atau saksi atau dalil dari dalil nakli dan dari dalil akli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu an. Khoslatani la yakunani fi munafiqin. Tidak mungkin ada dua hal, dua sifat atau dua perbuatan, dua keadaan yang ada pada diri seorang munafik. Yang pertama kata beliau husnu samtin, yaitu baik akhlak atau bahasa sekarangnya baik reputasinya. Itu yang pertama. Yang kedua wafiqhun fiddin, dan paham terhadap agama. Jadi ada dua keadaan yang tidak mungkin ada pada diri seorang munafik. Yang pertama adalah husnu samtin, baik akhlaknya atau baik reputasinya. Yang keduanya adalah fiqhun fiddin, paham terhadap agama. Apa maksud pesan yang tersirat dalam hadis ini untuk kita? Yang pertama, Nabi memperingatkan, kalau pengen jadi orang yang ahli agama, jangan menjadi orang munafik. Kalau pengen baik akhlaknya, jangan menjadi orang munafik. Karena pada diri orang munafik tidak mungkin baik akhlaknya, tidak mungkin paham agama. Banyak orang pintar yang kemudian kita menyangka dia paham agama. Bahkan kita sering terkecoh karena dia seorang pejabat, seorang terpelajar dari kalangan kampus, baru bisa beberapa dalil karena memang ingatannya tajam. Kita sudah menyangka dia ustadz, dia ahli agama. Ya, sementara di kampung kita ada yang baik akhlaknya, yang ikhlas ngajarnya, kita tidak perlakukan dia sebagai ustadz.
tidak dihormati. Nah, banyak yang tertipu seperti itu. Sehingga kita perlu hati-hati kepada siapa kita memperlakukan seseorang itu dengan semestinya. Kalau munafik ya perlakukan munafik. Kalau mukmin sejati, muslim ya kita perlakukan dia sebagai muslim dan mukmin sejati. Kan ada larangan Allah kepada kita menggibah, Pak. Ada nggak larangan Allah kepada kita menggibah? Ada. Bahasa kitanya apa? Gosip ya? Gosip. Itu dilarang jelas-jelas. Tapi ada kebolehan kita menggibah, menggosip kepada siapa? Di antaranya adalah kepada seorang munafik yang tidak malu mempertontonkan kemunafikannya. Termasuk fasik, sama. Munafik dan fasik, bila mereka mempertontonkan kemunafikannya, kefasikannya, maka orang-orang tersebut berhak atau boleh digibah. Artinya menggibahnya tidak berdosa. Seperti sudah tahu Ramadan, sudah tahu Muslim, enak aja minum, rokok, dipertontonkan gitu, Pak. Nah, orang-orang seperti itu boleh digibah, digunjing. Tapi mereka yang sembunyi-sembunyi, ya mungkin karena mereka juga malu, ya nggak berhak digibah, masih nggak boleh digibah. Apalagi Muslim yang baik, munafik, fasik yang seperti itu tidak boleh digibah. Maka orang munafik tidak mungkin punya akhlak yang baik. Kalaupun baik di depan kita itu kelihatannya aja, Pak. Makanya hati-hati pada orang yang mampu bersilat lidah, baik banget di hadapan kita. Baiknya justru kita amati dia sedang membicarakan temannya yang tidak sejalan dengan dia. Loh, itu suka-suka ada, Pak ya. Bapak insya Allah paham lah ya. Situasi seperti itu paham. Di depan kita dibicarakan temannya, wah enak sama bapak sama dia mah. Nah, hati-hati, sedang memuji kita itu sebetulnya kalau dia sedang clash dengan kita, pasti dia akan berbalik memburuk-burukan kita, menjelek-jelekkan kita. Memuji-muji kita, hati-hati, ada maunya. Ada maunya, Pak, pastinya. Kalau memuji-mujinya itu apalagi di depan forum. Ya, depan forum. Saya waktu hadir acara Maulid kalau nggak salah di Masjid Al-Huda dulu ya. Ada seorang yang ditokohkan naik ke atas mimbar untuk memberikan sambutan. Begitu dia mengatakan, ya ada guru saya, itu guru saya turun dulu, saya cium tangan dulu. Nah, kayak gitu tuh hati-hati, itu bukan perbuatan baik. Tidak baiknya di mana kalau seperti itu? Ya, itu sedang mempertontonkan kesolehannya. Ya, itu sedang tidak ikhlas. Bisa jadi dia ingin sedang dinilai orang yang baik. Ya udah, lanjutkan saja, nggak usah mempertontonkan dia adalah santri atau orang baik yang harus cium tangan dulu ke gurunya. Hal-hal seperti itu kan saru, Pak. Kebaikan apa ketidakbaikan? Bagi orang-orang yang hatinya sudah jernih, ya bisa membaca. Ya, termasuk kalimat-kalimat yang disampaikan dalam apalagi dalam debat, apalagi hati-hati. Ada yang sok membela warga, membela masyarakat, ujung-ujungnya kalau udah diangkat jadi pejabat. Itu adalah kalimat-kalimat yang lahir dari orang-orang munafik. Munafik itu bermuka dua. Ya. Nggak setia, Pak, orang-orang seperti ini pasti nggak setia. Ya. Kalau punya pacar nggak cukup satu, ya kan, dua, takut ini nggak jadi kan, jadi dengan yang ono gitu ya. Itu dibenci, Pak, oleh wanita orang seperti ini, nggak setia. Nah, jadi ini adalah peringatan dari Nabi untuk kita. Lalu kata beliau, wala taskunna fil hadis linifaqi ba'di fiqhaiz zaman. Jangan dulu menyangka kepada hadis tersebut bahwa orang munafik
sebagian ahli fikih zaman tersebut adalah seperti itu. Jadi tidak fa innahu ma'arada bil fiqhil ladzi tahu. Karena sesungguhnya apa yang dikehendaki dari fikih itu tidak seperti apa yang kita sangka. Jadi maksudnya gini, paham agama itu kan persepsi kita berbeda-beda. Paham agama itu seperti apa sih? Apakah tahu syarat rukun? Ya bisa jadi itu bagian dari paham agama. Tapi kalau mau disebut secara singkat, yang dimaksud paham agama itu berikut mau mengamalkan apa yang dipahaminya. Jadi tidak sekedar paham tapi mau mengamalkannya. Jadi ahli fikih itu, orang paham agama itu bukan hanya sekedar tahu tapi juga mau mengamalkan. Ya, itu maksudnya. Wa adna darajatil faqih ayya'lama annal akhirata khairum minad dunya. Dan ketahuilah serendah-rendahnya orang yang disebut paham dengan agama adalah dia punya pengetahuan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia lebih rendah daripada akhirat. Itu kalau kita punya pengetahuan seperti itu, kita sudah disebut faqih. Tapi serendah-rendahnya ahli fikih, ya, serendah-rendahnya orang yang paham agama. Mau sholat itu kan berarti tahu bahwa sholat itu adalah perbuatan yang sedang mengutamakan akhirat daripada dunia. Tidak ada Pak di pekerjaan manapun, di perusahaan manapun yang di sana tertera harus sholat. Jadi sholat itu pilihan kita. Mau istirahat silakan, paling ada ya jam segitu adalah jam istirahat. Ya, ada yang mengatakan isoma itu ya biasanya dalam kegiatan-kegiatan, bukan dalam pekerjaan, sebuah pekerjaan bukan. Jadi dalam kegiatan. Jadi di sana hanya tertera waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 misalnya. Sehingga saat kita sholat itu adalah pilihan kita, bukan pilihan perusahaan. Ya. Jadi kalau demikian, ketika kita sedang mengamalkan atau mengerjakan sholat, itu kita sedang dalam pilihan ilmu atau pengetahuan kita bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Orang yang tidak sholat saat itu, dia sedang punya pilihan dunia lebih utama daripada akhirat. Orang yang punya pilihan akhirat lebih utama daripada dunia, seberat apapun pekerjaan, ditinggalkan Pak kalau waktunya sholat. Seberat apapun pekerjaan, puasa, tidak meninggalkan puasa. Orang saya ngalamin Pak, saya pelaku. Saya kan orang kampung, bukan petani yang punya sawah, tapi buruh tani. Saat Ramadan kan bisa jadi panen, iya kan? Ya artinya tidak bisa nanti dia panennya setelah Ramadan, enggak juga, para pemilik sawah itu enggak seperti itu. Jadi kami sebagai buruh itu ya mau tidak mau bawa arit, bawa gebotan, bawa gelaran, dan itu kami lalui berjalan sesuai dengan iman yang kami miliki. Artinya tidak sampai buka, kuat tuh kalau diniati. Kalau diniati kuat, ya. Tidak sekedar, wah saya nggak kuat Pak, saya sekolah, saya les, baru sekolah, baru les nggak kuat. Itu namanya apa? Cengeng, cemen ya cengeng. Ya. Nah, tidak seperti itu. Walaupun ada sih rukhsah atau kebolehan meninggalkan atau berbuka saat kita memang akan menderita jika kita lakukan meneruskan puasa, boleh. Kayaknya nggak bisa nih kalau saya puasa, harus buka. Ya boleh itu Pak, boleh buka. Tapi kan bukan bermanja-manjaan, kemudian semudahnya kita meninggalkan puasa. Apalagi sholat. Dengan alasan celananya kotor, dengan kondisi belepotan, bisa sholat. Kalau memang niat yang tulus, yang kuat dalam hati bisa. Ya. Jadi dengan demikian, apabila kita punya pemahaman akhirat lebih utama daripada dunia, itu kita termasuk orang yang paham agama, orang ahli fikih. Tapi itu baru serendah-rendahnya orang yang ahli fikih.
Nanti naik lagi ada derajat yang lain. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, wa hadhil ma'rifatu idza sadaqta wa ghalabat alaihi baro'a biha minan nifaq wariyah. Dan jika kita punya pemahaman ini, pemahaman tadi akhirat lebih utama dari dunia, jika kita miliki benar-benar menjadi ma'rifat, ya, maka kita akan terbebas dari sifat munafik dan riya. Tuh, Pak. Munafik itu yang sifat mudahnya itu mau disebutnya mudah ingin dipuji. Itu sifat munafik yang paling kelihatan. Pengennya dipuji. Kalau kita selalu pengen dipuji, itu hati-hati, itu sudah mendekati sifat munafik. Dan salah satu sifat munafik ya riya. Riya itu pengen dipuji. Maka kalau orang yang pendiriannya kuat, kondisi apapun, resiko apapun, tidak akan meninggalkan sholat. Sampai sakit seberat apapun, pasti sholat. Sesuai dengan kemampuan sholat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nas al-mu'minul alim alladzi ihtija ilaihi nafa'. Manusia yang paling utama, kata Nabi, adalah seorang mukmin yang alim. Orangnya beriman, juga punya pengetahuan. Alladzi ihtija ilaihi nafa'. Jika dia dibutuhkan, dia menjadi orang yang bermanfaat. Sehingga ada sabda Nabi yang mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara manusia. Jadi nggak usah nungguin jadi RT, nggak usah nungguin jadi lurah, nggak usah nungguin jadi pengurus masjid. Udah, yang kelihatan menurut kita bermanfaat, lakukan. Itu sebaik-baik manusia menurut Nabi. Ya. Jadi ingat ini jadinya videonya KDM. Ada mahasiswa yang ngeyel tuh ya, yang protes gara-gara KDM ngambil sampah. Yang itu kelamaan, Pak, jadi orang bermanfaat seperti itu kelamaan. Iya, dan kalau ada sampah ambil, pungut, itu manfaat sudah. Udah nggak usah pengen dinilai siapa-siapa. Kalau pengen memang konsep pemikirannya ingin jadi orang yang bermanfaat, ya lakukan itu. Ya buat apa pendidikan, pengetahuan tinggi tapi konsep mulu yang di teori mulu yang diunggul-unggulkan, tapi nggak pernah ada aksi nyatanya. Nah begitu. Wa iris tughniya anhu agna nafsah, dan jika tidak dibutuhkan, ya, maka dia bisa memberikan manfaat pada dirinya sendiri, tidak menjadi beban orang lain. Itu begitu. Sehingga kalau lapar pun nggak mudah ngomong, saya belum makan, Pak, kasihanilah saya. Nggak mudah seperti itu. Tunggu, masih kuat kok nahan lapar sehari 2 hari. Ya. Nah itu mukmin yang hebat seperti itu. Kebal, apalagi kedot, tahan banting, tidak cengeng, tidak mudah mengadu kepada orang. Kalau mau ngadu, ngadulah sama Allah. Itu ajaran guru-guru kami begitu. Mengadulah sama Allah. Jangan mudah mengadu pada manusia. Pak, gimana Pak ya, anak saya belum bayaran nih Pak, bisa bantu. Nah itu cengeng tuh. Ya, cengeng. Nah, itu senjata terakhir kalau bisa mah. Terus mengadu terus sama Allah. Allah nggak ngasih juga nih, belum waktunya kali. Nggak tahan, saya harus ngomong nih Pak RT. Nah baru waktunya tuh seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang, pakaiannya itu adalah takwa. Wa zinatuhu al haya, perhiasannya itu adalah malu. Wa samratuhu al ilmu, buahnya itu adalah ilmu. Hadis riwayat Imam Hakim. Kata Nabi, iman itu telanjang, pakaiannya itu adalah takwa, perhiasannya adalah malu, buahnya adalah ilmu. Jadi kalau begitu, kalau kita ngaku iman tapi tidak ada takwa, itu kita
jalan nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kalau kita ngaku iman tapi nggak punya malu, itu sama dengan tapi pakai baju, Pak. Pakai baju, pakai celana, jalan. Itu sama dengan kita pakai baju asal-asalan. Nggak peduli kancingnya lurus apa enggak gitu ya. Baju ini kotor apa enggak. Tuh kalau kita punya iman tapi nggak punya malu. Kalau kita punya iman, punya apa lagi? Berpakaian bagus, tapi enggak ada manfaatnya bagi orang, itu adalah orang mukmin yang tidak punya ilmu. Saya pernah disebutnya riset atau apalah, riset kecil-kecilan, nanya-nanya dikit-dikit gitu. Dan saya amati juga, saya punya teman ada non-muslim yang orangnya memang benar-benar nggak perhitungan. Kalau makan nggak mau sendiri, pasti ngajak-ngajak. Sering bawa-bawa juga, sering ngajak istirahat, kantin yuk kayak gitu. Itu ternyata dia lebih disukai oleh teman-temannya daripada teman saya yang pelit. Sampai saya pernah makan bertiga sama dia. Makannya sih bukan makan nasi, makan mie, kopi gitu ya. Tahu-tahu dia pamit duluan udah bayar sendiri. Itu gimana tuh kalau begitu dah? Bener nggak? Bener nggak, Pak? Bener sih, bener, nggak salah. Cuman apa tuh kalau begitu? Iya, salahnya di mana salahnya? Nggak ada yang salah, orang nggak ada kaidahnya suruh bayarin, nggak ada. Tuh begitu, itu namanya tidak bermanfaat, Pak. Bener tapi belum bermanfaat. Ya, artinya dia sebetulnya belum mengamalkan keseluruhan daripada aspek-aspek iman, ilmu dan ihsannya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang selalu ingin menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Kita sebagai orang miskin ada uswah pada diri Nabi. Kita sebagai orang kaya juga ada uswah dalam diri Nabi. Sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak, serta sebagai orang tua ada pada diri Nabi. Ya, dan orang yang paling dekat kepada Nabi adalah para ulama. Karena tidak ada yang diwarisi oleh Nabi kecuali ilmu. Ya, kan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Dan kita semua tahu Nabi ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak punya harta, dan beliau hanya punya satu baju, ya. Adapun yang lain-lainnya bukan harta warisan Nabi karena menjadi harta wakaf. Nah itu buat kita selaku umat Islam yang mengidolakan, yang menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, ya perhatikan sabda-sabda Nabi apa saja isinya. Di antaranya tadi, iman itu telanjang. Jadi kita tidak hanya sekedar iman, ayo kita beri pakaian. Pakaiannya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah upaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita tidak mungkin ada orang yang mampu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan seluruh larangan-larangan Allah dijauhi, itu tidak ada. Sehingga tidak, kalau definisi takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka tidak mungkin ada orang yang bisa bertakwa. Tapi kalau definisi takwa adalah upaya, maka nanti takwanya bertingkat-tingkat. Ada takwa yang baru 10 derajat, ada takwa yang sudah 50 derajat, terus sampai ada yang 100 derajat atau 100%, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang tidak kalah pentingnya, budaya malu itu harus tumbuh dari orang-orang yang beriman. Malu nggak Pak? Jika Islam diamalkan oleh orang yang tidak beriman. Malu. Saya sangat terkesan, terkagum, angkat jempol lah.
budaya Islam ternyata ada di Jepang. Jepang. Ngantri itu kalau main nyerobot, ya Allah, malunya mereka, Pak. Ya, nggak malu nyerobot ya. Ngantri, itu ngantri, belum korupsi, Pak. Korupsi itu malu sekali. Bawa wanita yang bukan mahramnya, wah malu banget. Harusnya gitu Pak, seorang Islam. Nah kalau punya malu seperti ini, nah berarti imannya kuat. Kalau nggak ada malunya, udah gampang menilai seseorang imannya kuat apa tidak. Ya. Bapaknya mengizinkan anaknya yang laki-laki membawa teman perempuan yang nginep di rumahnya. Nah itu pertanda bapaknya ini kurang iman, apalagi anaknya. Bisa seperti itu indikatornya atau penilaiannya terhadap iman seseorang. Jadi karena malu bagian daripada iman. Al-haya, ada hadisnya yang mengatakan al-haya minal iman. Zaman dulu wanita naik motor, naik sepeda, bonceng, maksudnya bonceng, nyemplak itu malu. Ya, malu. Padahal sama suaminya, Pak. Saya melihat sendiri. Dari kota berdua begini, bonceng nyemplak. Begitu udah mau masuk kampungnya, ganti, Pak. Apa yang dua kakinya sebelah kanan semua? Apa miring, nyamping ya. Nyamping. Wah, begitu ya. Berarti ya zaman dulu udah termasuknya kurang baik, memandang wanita seperti ini kurang baik. Sekarang ya udah sampai depan rumah ya begitu, ya kan? Jadi semakin ke sini adab itu berkembang menjadi penilaian baik bagi umatnya. Ya. Jadi kalau tidak sampai haram, ya masih dimaklum lah. Tapi kan lama-lama bertahap, Pak. Dari malu meninggalkan budaya, meninggalkan sunnah, kemudian nanti tidak malu meninggalkan kewajiban. Di Ramadan, di bulan Ramadan yang teman-teman puasa semua satu kelas, masih ada di antara mereka satu orang yang tidak berpuasa dan tidak malu minum di tempat itu. Ini kan tidak malu melanggar kewajiban. Itu awal mulanya tidak malu melanggar kesunahan, tidak malu melanggar norma-norma budaya masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pahit, getir, pedes, tapi ya, harus kita lakukan karena tujuan kita adalah akhirat dan yang kita perhatikan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Kata Nabi, orang yang paling dekat kepada derajat kenabian adalah ahlul ilmi, orang yang pintar, orang yang alim, dan yang keduanya adalah ahli jihad. Amma ahlul ilmi fadallun nas ala ma ja'at bihir rusul. Karena orang yang ahli ilmu itu mereka dapat menunjukkan apa yang datang dari Rasul, yaitu wahyu. Wa amma ahlul jihad, adapun ahli jihad, fajahadu fi asyafihim ala maja'at bihir rusul. Mereka bersungguh-sungguh berperang dengan pedang mereka untuk membawa apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua orang ini kalau meninggal dalam keadaan mati syahid. Ulama dengan ilmunya sedang mengajar, mujahid dengan pedangnya sedang berjihad. Keduanya meninggal dalam keadaan mati syahid. Dan dua orang ini termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dan insya Allah orang yang mendukung ulama, orang yang mendukung orang yang jihad, juga mereka termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taklim pada malam ini membawa banyak manfaat untuk kita, terutama manfaat akhirat dan juga dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanyakan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mengenai ada urusan sedikit mengenai rambut munafik, contoh yang di masyarakat. Kalau salah satu orang ini memang satu masalah di lingkungan. Ini orang suka ngutang, orang baru datang ntar dia utangin tinggal. Selalu begitu keterusan. Saya pada saat terjadi lagi ada orang baru datang, kita ngasih tahu nih orang baru tersebut, tolong jangan terlalu percaya sama orang ini.
karena selalu dan pasti akan kena utangmu sama dia dan tidak pernah berubah. Maksud saya, tindakan kita untuk memberitahu orang baru tersebut salah enggak? Pertama. Yang kedua, untuk menyingkapi waktu sholat, biasanya jamaah itu mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran lah ya. Saya pada saat masuk jamaah, baru masuk melihat orang lagi baca Al-Quran, itu kita salaman dalam arti masuk itu kita salaman, tapi posisi jamaah tersebut lagi baca Al-Quran atau lagi wirid atau zikir. Maksud saya jamaah yang tadi baca Al-Quran tersebut karena salam sama jamaah yang baru masuk, dia itu baca Al-Qurannya itu diulang lagi atau diterusin karena sedang posisi baca Al-Quran. Yang ketiga, selesai sholat ketika kita mengucapkan salam itu yang bagus itu maksud saya pada saat selesai salam itu kan kita biasanya langsung zikir atau memuji Allah lah insya. Tapi terkadang kita sedang zikir tersebut ada jamaah yang salaman kanan kiri maksud saya sebaiknya seperti apa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan tadi adalah berbasis pengalaman dan ada di hadapan kita ya, dan yang bisa menjawab adalah ilmu. Maka saya yakinkan lagi bahwa ilmu itu adalah solusi untuk masalah kita. Maka bagi yang tidak tahu ilmunya kan bertanya, dan bertanya itu bagian dari perintah juga dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian pada ahlinya jika kalian tidak ngerti. Jika kondisi seperti yang pertama tadi, kan ada larangan gibah. Ada larangan gibah kan ya? Jangan menggibah. Gibah itu menggunjing keburukan orang lain. Menunjukkan bahwa dia suka ngutang itu termasuk menunjukkan keburukan kan? Maka tergantung di sini karena ada dilema. Yang pertama dilemanya gibah, yang kedua dilemanya menolong. Jika tidak digibah maka tidak menolong, jika menolong pasti menggibah, kan begitu dilema ya. Maka dikembalikan kepada hati nurani dan tujuan semula. Tujuannya mau menolong apa menggibah? Jika menolong dengan cara menggibah ya lakukan, tapi bukan di depan banyak orang, khusus di depan dia saja. Hati-hati ya, orang ini punya sifat seperti ini ya. Tapi ini sifatnya apa ya? Bukan bahasanya tidak memaksa atau tidak harus percaya, silahkan. Hanya saya sebagai ini saja orang yang pengalaman lama di sini seperti itu. Itu menurut saya jika tujuannya adalah menolong nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tujuannya merendahkan, nah itu yang nggak boleh. Yang kedua, bila kita datang ke tempat sholat di masjid mushola, di mana di situ ada orang yang sedang membaca Al-Quran dan kita bersalaman dengan dia, itu posisi kita sebagai orang yang ngajak salaman nggak bagus. Nggak bagus Pak. Nggak usah ngajak salaman orang yang sedang zikir, yang sedang tadarus. Nanti saja salamannya setelah selesai tadarus. Ya kan masih bisa ditunda. Tapi kalau ada orang yang memaksa minta salaman, kita juga tidak diajarkan menolak salaman, salaman saja. Karena salaman itu bukan bicara, maka lanjutkan bacaan Al-Quran yang terpotong dengan salaman itu. Tapi kalau terpotong dengan bicara, maka bukan mengulang Al-Qurannya, tapi tambahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di antara kepotong itu Pak, terpotongnya itu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lanjutkan baca Al-Qurannya. Iya, tidak harus diulang. Yang ketiga, bila kita setelah sholat ada yang ngajak salaman, ya. Bila kita mau ngajak salaman, perhatikan dia sedang zikir yang butuh konsentrasi apa tidak. Jika ini menjadi budaya dan dia tidak terganggu, nggak apa-apa. Tapi jika dia sedang zikir, mulai zikir, jangan memaksa.
Memaksa itu artinya Noel, Pak. Noel itu bagian dari memaksa tuh. Saya pernah kecewa. Padahal lagi enak. Ngantuk, Pak, bukan dikir. Ngantuk. Itu Noel dari belakang. Udahlah salamannya susah kan gini kan. Itu jadi menurut saya itu mengecewakan. Kurang bagus. Nggak usah paksa seperti itu. Yang mudah-mudah saja lah ya. Karena beragama itu yang bagus adalah mudah. Cukup Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa hid bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa inna la muridina wa dunyana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.